Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Masih tetap semangat belajarnya di rumah aja. Oke guys, kali ini kita akan belajar materi kelas 9, yaitu tentang teks pidato persuasif. Di teks pidato persuasif ini, kali ini kita akan membahas perkenalannya terlebih dahulu, lalu apa aja yang akan kita pelajari nantinya di teks pidato persuasif kelas 9 ini. Oke guys, kita langsung aja. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di awal-awal ini kita memperkenalkan terlebih dahulu, otomatis kita harus tahu apa aja yang nantinya akan kita pelajari. Nah, yang pertama di sini ada memahami dan mengenal isi, tujuan, serta fungsi pidato persuasif itu sendiri. Yang akan kita pelajari hari ini tuh yang ini ya, nanti. Next, yang kedua, ada mengetahui dan mengidentifikasi struktur serta kaidah kebahasaan pidato persuasif. Nah, ini nanti kita pelajarin setelah materi ini, materi yang pertama ini nanti selesai. Terus, ada memahami lebih dalam kebahasaan pidato persuasif. Jadi, yang ketiga ini sebenarnya masih lanjutan sama yang kedua ini. Karena kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu nanti materinya akan lumayan banyak. Jadi, dibagi ke dalam 2 subbab materi. Nah, yang terakhir ada menyusun pidato persuasif. Jadi, dari rangkaian pembelajaran memahami, mengetahui, dan mengidentifikasi struktur kaidah kebahasaan, nah semuanya akan bermuara di menyusun atau membuat pidato persuasif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di teks pidato persuasif kelas 9. Jadi sudah ada bayangan, setelah belajar ini kita belajar apa lagi, Begitu ya guys. Oke, lanjut. Nah, materi yang pertama kita memasuki memahami dan mengenal pidato persuasif. Nah, di sini ada saat pertama kali mendengar pidato persuasif, apa sih yang kalian pikirkan? Gitu kan. Di sini ada kata pidato, ada kata persuasif. Pasti kalian udah sering mendengar pidato. Entah itu pidato presiden, pidato pas sholat Jumat, pidato keagamaan yang lain, atau pidato yang lain. Nah, persuasif sebenarnya kita juga sudah pernah mengenal ini di kelas 8. Kalian menemukan kata persuasif itu ada di teks iklan. Nah, kalau kita mengingat sekali lagi teks iklan, itu kan mengajak seseorang untuk membeli, untuk memakai jasa yang ditawarkan. Berarti pidato persuasif ini kira-kira apa ya guys? Nah, kita lihat setelah ini. Ternyata belum ya, belum pengertiannya dulu. Pidato persuasif itu ada kaitannya sama teks eksposisi di kelas 8. Nah, sekarang mari mengingat kembali teks eksposisi yang ada di kelas 8. Nah, eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi yang digunakan atau disampaikan untuk khalayak ramai yang berisi fakta dan gagasan. Kenapa setiap gagasan itu harus disertai dengan fakta? Karena agar audiens khalayak ramai itu mau percaya sama informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu sendiri. Gitu. Nah, lalu apa kaitannya persuasif dengan eksposisi itu tadi? Pidato kan sama aja.
kita memberikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran kita kepada audiens atau pendengar. Lalu, kenapa sih harus berkaitan dengan eksposisi? Karena pidato persuasif itu nanti tujuan akhirnya adalah untuk mempengaruhi audiens tadi agar mau melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi, di dalam pidato persuasif itu, di dalamnya nanti ada gagasan dan fakta. Nah, makanya pidato persuasif ini ada kaitannya dengan teks eksposisi. Begitu, guys. Sorry ya kalau berisik, ada ayam. Gimana? Sampai sini sudah paham ya? Kenapa sih di pidato persuasif ini kita harus mengingat kembali teks eksposisi? Karena pidato persuasif itu bertujuannya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Di teks eksposisi di dalamnya ada gagasan dan fakta yang untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca juga. Jadi itulah kaitan antara pidato persuasif dan teks eksposisi itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ada 3 teks eksposisi yang berkaitan dengan pidato persuasif. Ini yang pertama, ada eksposisi yang dapat mengubah sikap atau pandangan seseorang tentang suatu hal. Nah, inilah kenapa teks eksposisi itu harus dilengkapi dengan fakta. Jadi biar orang-orang itu percaya sama apa yang kita ucapkan. Terus yang kedua, di sini ada eksposisi untuk mempromosikan. Nah, tadi kan saya udah berkaitan dengan teks iklan ya. Jadi iklan, pidato persuasif, dan eksposisi itu sebenarnya saling berkaitan antara ketiganya. Nah, yang terakhir, eksposisi untuk membela suatu hal. Nah, kalau membela kita tuh jangan selalu termakan sama hoax. Harus ada fakta-fakta yang bisa mendukung semua gagasan dan pendapat kita. Nah, inilah 3 teks eksposisi yang biasanya berkaitan dengan teks pidato tadi. Gitu. Nah, jadi kita tuh tadi udah ngalor ngidul ya, ngomongin teks pidato, ngomongin teks iklan, ngomongin teks eksposisi, tapi kita belum ngomongin apa sih sebenarnya teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, ini dia guys. Pidato persuasif adalah seni mengungkapkan pendapat atau gagasan yang ada di teks eksposisi tadi secara jelas dan logis yang berisi ajakan kepada halayak ramai. Nah, inilah pengertian pidato persuasif. Paham ya? Jadi pidato itu pasti selalu disampaikan kepada orang banyak. Nah, next. Tujuan dan fungsi pidato persuasif. Nih, pidato persuasif itu bertujuan untuk meyakinkan audiens atau pendengar yang mendengarkan pidato tentunya untuk melakukan sesuatu atau mengubah pikiran orang tentang suatu hal. Jadi yang penting intinya persuasif itu adalah mempengaruhi agar orang yang mendengar atau membaca itu mau melakukan apa yang kita informasikan kepada mereka. Begitu. Yes, thank you guys. Sampai sini semoga semuanya paham. Kalau tidak ada sorry kalau maksudnya kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.